Selamat pagi beserta didik kami semuanya, khususnya jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura SMK Negeri Lusida. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi sama kalian, yaitu tentang pupuk. Adapun kompetensi kita hari ini yaitu mengenal pupuk tanaman. Kompetensi dasar yang terdapat di dalam materi ini ada 6. Pertama, mendefinisikan pupuk tanaman. 2. Menjelaskan manfaat dan tujuan pemupukan. 3. Mengidentifikasi faktor penting pada pemupukan. 4. Mengenal klasifikasi dan jenis-jenis pupuk. 5. Mengidentifikasi pupuk organik dan anorganik. 6. Menghitung kebutuhan pupuk tanaman. Definisi umum. Pupuk adalah suatu bahan yang diberikan ke dalam tanah untuk menaikkan produksi tanaman dalam keadaan lingkungan yang baik atau lingkungan yang mendukung. Pemupukan adalah penambahan bahan tersebut ke dalam tanah agar tanah menjadi lebih subur. Jadi dengan bahasa yang lebih baik, definisi dari pupuk itu adalah penambahan bahan yang dapat memperbaiki sifat tanah baik fisik, kimia, dan sifat biologis. Contoh, pemberian pasir pada tanah liat, penambahan tanah mineral pada tanah anorganik, dan juga pengapuran lahan dan sebagainya. Tujuan pemupukan: menyediakan unsur hara bagi tanaman. 2. Meningkatkan produktivitas tanah atau tanaman. Sekarang, mengapa kita harus memupuk? Karena adanya pemanenan, di mana saat panen unsur hara ikut terangkut bersama hasil panen, sehingga tanah menjadi tandus dan sehingga diperlukan pemupukan untuk mengganti unsur hara yang terangkut tersebut. Jika tidak ada pemanenan, tidak perlu dilakukan pemupukan, karena semua bahan tanaman akan kembali ke dalam tanah sehingga unsur hara dalam tanah tetap dalam keadaan seimbang. Dasar-dasar pemupukan. 1. Tanaman yang akan dipupuk. 2. Jenis tanah yang akan dipupuk. 3. Jenis pupuk yang digunakan. 4. Dosis atau jumlah pupuk yang diberikan. 5. Waktu pemupukan. 6. Cara pemupukan. Klasifikasi atau pengelompokan atau penggolongan pupuk didasarkan kepada 1. Menurut jenis kandungan unsur hara dalam pupuk, terdiri dari pupuk tunggal, pupuk majemuk. Yang kedua, pengelompokan menurut kadar unsur haranya, terdiri dari pupuk berkadar rendah, unsur hara kurang dari 20%, contohnya pupuk borak, kandungan haranya sekitar 10% boron. B. Pupuk berdasarkan kadar unsur hara yang sedang, di mana kandungan unsur haranya sekitar 20-30%, contohnya pupuk ZA, kandungan nitrogennya 20-21%. Pupuk berkadar tinggi, di mana kandungan unsur haranya lebih dari 30%, contohnya pupuk urea, TSP, dan KCl. Pengelompokan pupuk menurut kelarutannya di dalam air. Yang pertama, larut dalam air, contohnya pupuk ES, DS, amokos, dan sebagainya. B. Larut dalam asam lemah, contohnya pupuk FMP. C. Larut dalam asam keras, contohnya pupuk fosfat alam dan sebagainya. Selanjutnya, pengelompokan pupuk menurut reaksi yang diakibatkannya, yaitu pupuk memiliki reaksi asam ke dalam tanah. Selanjutnya, pupuk yang bersifat reaksi basa. Yang kelima, pengelompokan pupuk menurut asal pembuatannya, terdiri dari pupuk alam dan pupuk buatan. Yang keenam, menurut susunan bahan kimianya, pupuk terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik.
Pupuk yang dibuat dari bahan-bahan organik yang telah mengalami proses pelapukan atau dekomposisi. Contohnya sisa tanaman dan hewan, kemudian sampah organik, sampah rumah tangga, sampah kota atau pasar, kemudian limbah organik dari pabrik. Pupuk organik dapat terdiri dari 1. Pupuk kandang, 2. Pupuk hijau, 3. Kompos, 4. Bokasi, 5. Kascing. Pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang diperoleh dari kotoran padat dan cair dari hewan atau ternak yang tercampur dengan sisa-sisa makanan ataupun alas kandang yang telah disimpan beberapa lama sehingga terjadi proses dekomposisi. Kandungan unsur hara pupuk kandang dipengaruhi oleh jenis hewan yang dipelihara, umur hewan, makanan hewan, cara proses pupuk kandang dimaksud, kemudian bagaimana cara penyimpanannya. Pupuk hijau adalah tanaman atau bagian yang masih muda. Jadi tanaman yang masih muda atau tumbuhan yang masih muda yang dibenamkan ke dalam tanah, menambahkan bahan organik dan unsur hara, terutama nitrogen di dalam tanah. Sifat-sifat kriteria yang harus dimiliki oleh tanaman yang baik untuk pupuk hijau. Kriteria tumbuhan atau tanaman yang baik digunakan untuk pupuk hijau. 1. Cepat tumbuh dan banyak menghasilkan bahan organik. Tidak banyak mengandung kayu, mudah busuk, banyak mengandung nitrogen, tahan terhadap kekurangan air, dapat digunakan sebagai tanaman sela atau merambat, menekan pertumbuhan gulma. Selanjutnya, keuntungan penggunaan pupuk hijau. Pertama, tanaman kacang-kacangan merupakan sumber N yang murah, sumber nitrogen maksudnya, mampu memperbaiki struktur tanah dan infiltrasi air, jadi menggemburkan tanah dan juga menambah daya serap air oleh tanah. Kemudian dapat mencegah erosi, ditanam pada periode berat, pada periode istirahat, maksudnya lahan sedang tidak digunakan, dapat membantu mengendalikan hama atau penyakit tanah dan gulma. Dapat berperan sebagai pupuk pada lahan-lahan daerah di mana suplai pupuk buatan akan memakan ongkos transportasi yang tinggi. Pada daerah-daerah yang tidak ada akses transportasi, ada alternatif bahwa pupuk hijau bisa digunakan. Selanjutnya, banyak spesies pupuk hijau punya manfaat tambahan, antara lain sebagai makanan manusia, pakan ternak, dan kayu bakar. Contoh tanaman pupuk hijau. A. Colopogonium mucunoides. Ini gambarnya, mungkin ada pernah Anda melihat. Ini banyak dijumpai di daerah-daerah perkebunan. Berasal dari Amerika Serikat, tumbuh merambat dan membeli. Selanjutnya ini banyak saya rasa di daerah kita. Namanya Crotalaria sp. Crotalaria adalah suatu genus dengan 600 spesies yang banyak di daerah tropis dan subtropis. Tanaman ini pada umumnya berdaun banyak dengan bunga berwarna kuning. Jadi di daerah kita ini sering disebut dengan orok-orok atau esek-esek, banyak dijumpai. Selanjutnya Pueraria javanica. Tanaman ini merupakan semak yang membelut dengan akar berumbi, tumbuh di daerah tropis. Selanjutnya nomor 4, Medicago sativa. Ini gambarnya. Bisa dikenal dengan nama alfalfa. Tanaman ini merupakan pengikat nitrogen yang sangat kuat di antara tanaman-tanaman legumes, tanaman kacangan, yang dapat mengikat 283 kg nitrogen per hektar per tahun. Jadi daya serap nitrogennya tinggi. Selanjutnya sekarang kita kompos. Pengertian kompos serta tujuannya. Kompos ialah pupuk organik yang sengaja dibuat dari bahan-bahan seperti pupuk kandang, pupuk hijau, jerami, sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah kota, limbah organik, dan lain-lain.
Tujuan pengomposan memantapkan bahan-bahan organik yang berasal dari bahan-bahan limbah, di mana rasio C per N itu sesuai untuk tanaman, jadi tidak terlalu tinggi, sekitar 13, 12, 14 sampai dengan 15%. Jadi maksudnya tujuan pembuatan kompos ini harus diperhatikan. Selanjutnya, mengurangi bau selama penyimpanan. Itu tujuan pembuatan kompos. Nomor 3, memusnahkan organisme patogen dan biji-biji gulma. Jadi harus bisa dimatikan selama pembuatan proses pengomposan. Hasilnya relatif kering, seragam, bebas komponen-komponen berbahaya, dan sesuai untuk tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kompos. Rasio C per N. Jadi perbandingan C per N. Jangan terlalu tinggi karbon berbanding nitrogen. Perbandingannya sekitar yang sesuai untuk tanaman atau tanah itu sekitar 12 sampai 15% rasio karbon berbanding kandungan nitrogen dari kompos tersebut. Kemudian mikroorganisme, artinya kandungan makhluk hidup atau mikroorganisme harus terdiri dari patogen dan mengandung mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanaman. Selanjutnya temperatur. Jadi temperatur yang idealnya jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin supaya proses pengomposan itu berlangsung dengan optimal. Oksigen, jadi kandungan oksigen harus cukup karena bakteri pengurai itu ada yang aerob, jadi membutuhkan oksigen untuk dapat menguraikan bahan kompos tersebut. Kemudian kadar airnya juga harus diperhatikan, harus cukup untuk kebutuhan proses dekomposisi, dan pH-nya juga harus sesuai, jadi harus mendekati netral, mulai dari 5,5 sampai dengan 6,5. Sekarang selanjutnya pupuk bokasi. Bokasi merupakan kompos hasil teknologi pengolahan bahan organik dengan cara fermentasi. Jadi dia menggunakan teknologi. Teknologinya sering disebut dengan teknologi EM. EM itu singkatan dari efektif mikroorganisme. Fermentasi merupakan penguraian atau perombakan bahan organik yang dilakukan dalam kondisi tertentu oleh mikroorganisme fermentatif. Jadi fermentasi itu pada umumnya anaerob, kondisi oksigen sangat sedikit. Teknologi efektif mikroorganisme atau EM adalah suatu kultur campuran berbagai mikroorganisme yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Jadi di dalam campuran EM itu sudah banyak terdapat jenis bakteri. EM itu dapat dibeli dari toko-toko pertanian, di sana banyak dijual, jadi kita tinggal menggunakan saja dan harganya sangat terjangkau. Beberapa keuntungan aplikasi EM4. 1. Menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen. Jadi dia dapat membunuh organisme yang dapat memberikan gangguan pada tanaman. 2. Meningkatkan ketersediaan nutrisi dan senyawa organik pada tanaman. Jadi dengan adanya dekomposisi maka unsur hara itu bisa tersedia bagi tanaman, tidak terikat lagi pada bahan organiknya. 3. Mempercepat penguraian limbah dan menghilangkan bau. 4. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme, misalnya mikorrhiza, rhizobium, bakteri, pelarut, fosfat. Jadi mikroorganisme ini bermanfaat dalam hal proses penyediaan unsur hara bagi tanaman. Yang kelima, meningkatkan nitrogen karena dia dapat menfiksasi nitrogen. 6. Mengurangi kebutuhan pupuk dan pestisida kimia. Efektif mikroorganisme atau yang kita sebut tadi EM itu mengandung 1. Bakteri fotosintesis atau bakteri yang membutuhkan cahaya matahari, bakteri asam laktat atau fermentasi, juga mengandung ragi, actinomycetes, dan jamur fermentasi. Itulah mengenai bokasi. Sekarang selanjutnya pupuk kascing.
Pupuk cacing adalah media bekas tempat hidupnya cacing yang mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jenis-jenis cacing, maksudnya jenis cacing yang biasa digunakan untuk proses pembuatan cacing. Cacing yang hidup di permukaan tanah, contohnya Lumbricus rubellus, Eisenia phaeotida. Kemudian cacing yang hidup di lapisan topsoil atau lapisan olan sekitar 20-30 cm dari permukaan tanah. Cacing yang hidup jauh di dalam tanah. Jadi ini contoh gambar cacing yang dipelihara dalam proses pembuatan cacing. Selanjutnya itulah tadi pupuk organik sudah kita bahas di atas. Selanjutnya ini mengenai pupuk anorganik. Pupuk anorganik atau biasa disebut dengan pupuk buatan, yaitu pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan meramu bahan-bahan kimia atau bahan anorganik dengan kadar haranya umumnya tinggi. Pupuk buatan terdiri dari pupuk tunggal, pupuk yang hanya mengandung satu macam unsur hara, contohnya pupuk urea hanya mengandung nitrogen, pupuk TSP hanya mengandung unsur hara fosfor. Kemudian pupuk majemuk, pupuk yang mengandung lebih dari satu unsur hara. Jadi dia dapat mengandung N tambah P atau P tambah K atau nitrogen tambah fosfor tambah kalium. Jadi itu lebih dari satu jenis unsur hara terkandung di dalam pupuk tersebut. Itulah pupuk majemuk. Sifat-sifat umum pupuk buatan. Kadar unsur hara, banyak mengandung unsur hara yang dikandung oleh pupuk. Higroskopitas, dia pada umumnya mudah tidaknya dia menyerap uap air yang ada di dalam tanah. Jadi seperti urea itu sangat cepat sekali hancur karena dia dapat mengikat air yang terdapat di dalam udara. Sebaliknya pupuk TSP contohnya dia tidak begitu menyerap udara. Kelarutan menunjukkan mudah tidaknya pupuk tersebut larut dalam air. Nah, jadi ada pupuk kimia yang 100% larut dalam air, kemudian tidak larut dalam air. Lanjutan, salt index. Ini salt index dari pupuk maksudnya, atau indeks garam pemupukan dapat meningkatkan konsentrasi garam dalam larutan tanah. Jadi pada saat pemupukan dia akan, setelah di tanah itu dipupuk, maka kandungan garamnya meningkat. Salt index itu dapat diukur dengan kenaikan tekanan osmotik karena penambahan 100 gram pupuk berbanding kenaikan tekanan osmotik karena penambahan 100 gram NaNO3. Jadi dibandingkan tekanan osmotik antara 100 gram pupuk dengan 100 gram natrium nitrat dikali 100%. Jadi salt index ini merupakan kelemahan juga dalam pemupukan kimia karena dia menaikkan kandungan garam di dalam tanah sehingga kurang sesuai atau bahkan dapat untuk meracuni sebagian tanaman. Pupuk tunggal, kita lihat jenis-jenis pupuk tunggal. Pupuk nitrogen, pupuk yang mengandung nitrogen, hanya unsur hara nitrogen. Contohnya amonium sulfat atau ZA. Ini NH4SO4 amonium sulfat. NH4 itu amonium, SO4 itu sulfat. Urea CO NH2 dua kali. Amonium sulfat nitrat atau sering disebut ASN. Ini rumus atau senyawa kimianya 2NH 2 amonium nitrat amonium nitrat SO4. Pupuk fosfor, contohnya pupuk yang mengandung unsur hara fosfor terdiri dari DSP atau double superfosfat. Contohnya DS kan ini rumus senyawa CaH2PO4 dua kali. Kemudian TSP triple superfosfat atau TSCaH2PO4 dua kali. Kemudian SP6 senyawa kimianya sama dengan ini. FMP fuset magnesium fosfat. Kemudian agropos, fosfat cirebon, serbuk Thomas, citrapas,
ini pupuk K ya, ini TSP, seperti ini pupuk kalium yang mengandung sara kalium, kedua SO4 atau ZK, kemudian KCl, kalium nitrat, kalium, magnesium, sulfat. Pupuk majemuk, nah, pupuk yang mengandung lebih dari satu jenis unsur hara, pupuk yang mengandung nitrogen tambah fosfor, contohnya amopos, sering disebut ini dengan yang kita pakai amopos. Kemudian supertikfos, SS atau SSF, diamonium sulfat atau DAP, pupuk majemuk nitrogen dan kalium, kalium nitrat atau KNO3, pupuk PK, kalium metafosfat, pupuk NPK, rostika, yellow, dan amofostat. Perhitungan keperluan pupuk, ini punya pupuk kimia. Misalnya untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman diperlukan 100 kg nitrogen. Jadi dia memerlukan unsur hara 100 kg, bukan pupuk. 45 kg unsur hara fosfor diukur dengan P2O5 tambah 100 kg K2O atau kalium, unsur hara kalium maksudnya, per hektar. Jadi dia 100 nitrogen, 45 fosfor, 100 kg kalium setiap hektar. Sedang pupuk yang tersedia yang ada untuk menghasilkan unsur hara di atas ini adalah urea, di mana kandungan N-nya 45% nitrogen. Kemudian ada lagi pupuk TSP 45% P2O5 dan KCl 50% K2O. Maka untuk mencari berapa banyak pupuk yang diberikan masing-masing pupuk, ini rumusnya ya. Nah, urea contohnya 100 per 45 kali 100 kali 225 kg. Mengapa ini 100? Ini adalah jumlah unsur hara yang diperlukan. 45 ini adalah kandungan unsur hara pupuk urea. Jadi dia mengandung 45% unsur hara. Nah, jadi dikali 100 karena ada 100%-nya. Ini hasilnya. Jadi untuk menghasilkan 100 kg unsur hara nitrogen diperlukan 222 kg pupuk urea. Demikian juga TSP, ini jumlah unsur hara fosfor yang diperlukan. Ini kandungan fosfor dalam TSP, ini persennya kali 100, ini 100 kg untuk menghasilkan 45 kg unsur hara fosfor. Jadi kita harus memupuk sebanyak 100 kg pupuk TSP untuk menghasilkan 45 kg unsur hara fosfor atau P2O. Demikian juga jumlah pupuk KCl yang diperlukan adalah 100 dibagi 50 karena 100 ini jumlah unsur hara K2O yang diperlukan ke dalam 1 hektar. Sedangkan kandungan pupuknya hanya 50%. Ya, 50%, 100 ini adalah persennya. Jadi 200 kg. Apabila pupuk yang tersedia adalah pupuk majemuk misalnya 20 nol TSP, maka kebutuhan N dan K diganti dengan pupuk majemuk tersebut sehingga pupuk diperlukan. Jadi sama ya. Caranya sama. Pupuk majemuk artinya 20 nol. 20 ini adalah nitrogen, ini nolnya fosfor, K-nya 20%. Jadi ada di NPK tapi kandungan P-nya 0. Oke, demikian selanjutnya. Kebutuhan unsur hara pada tanaman P dan K dapat juga dinyatakan bukan dalam bentuk P2O5 atau K2O, tetapi dalam bentuk unsur P dan K sendiri sehingga diperlukan bobot atom masing-masing unsur tersebut. Berat atom P adalah 31. K 39 dan O 16. Jadi banyaknya P dalam 45 kg P2O5. Nah, jadi P2O5 ini ada senyawa, P-nya 2, O-nya 5. Berarti ini P-nya ini 2 kali 31 dibagi 2. Jadi perbandingannya berapa kandungan P di dalam P2O5. Nah, ini 45 kg. Jadi P dalam P2O5 itu adalah sebanyak
19,6 kg kalau unsur hara P2O5-nya 45 kg. Nah, sama halnya ya. Nah, selanjutnya sekian dan terima kasih.